1. Senam mengikuti irama musik disebut aerobik, B. ritmik, C. kebugaran, D. artistik. Senam yang mengikuti irama musik disebut senam ritmik. Senam ini dilakukan dengan gerakan-gerakan yang selaras dengan irama musik, sehingga menekankan keindahan gerakan dan keluasan tubuh. 2. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Sikap siap, berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. 2. Hitungan pertama, langkahkan kaki kanan ke depan. 3. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri ke depan sejajar kaki kanan. 4. Hitungan ketiga, rapatkan kaki kanan dan kaki kiri. Langkah-langkah tersebut menunjukkan gerakan langkah. A. Depan, B. Biasa, C. Samping, D. Rapat. Langkah-langkah tersebut menunjukkan gerakan langkah ke depan dalam senam ritmik. Gerakan dimulai dari sikap siap, kemudian melangkahkan kaki kanan ke depan, disusul kaki kiri ke depan sejajar kaki kanan, lalu merapatkan kembali kedua kaki. Ini sesuai dengan pola gerak langkah ke depan. 3. Robi ingin melakukan kombinasi gerak langkah biasa dan ayunan lengan. Gerakan pertama yang dilakukan Robi ialah A. Melangkahkan kaki kiri ke depan, B. Merapatkan kaki kanan sesuai irama, C. Melangkahkan kaki kiri diikuti kaki kanan, D. Berdiri tegak dengan kedua tangan di pinggang. 4. Ayunan lengan dalam senam irama bertujuan. A. Menyesuaikan irama, B. Memperindah gerakan, C. Menjaga keseimbangan badan, D. Menjaga kekompakan gerakan. Ayunan lengan dalam senam irama berfungsi utama untuk memperindah gerakan. Gerakan lengan yang seirama dengan langkah kaki dan musik menambah keanggunan serta estetika dalam senam ritmik. Meskipun juga membantu keseimbangan dan kekompakan, tujuan utamanya adalah keindahan gerak. 5. Perhatikan gambar kombinasi gerak langkah kaki ke samping dan ayunan lengan di bawah ini. Gerakan pada gambar dilakukan dengan cara mengayunkan A. Tangan ke depan dan belakang, B. Kaki ke samping, C. Tangan ke kiri dan kanan, D. Tangan dengan memutar ke kiri dan kanan. Enam. Nana melakukan gerak ayunan lengan. Saat akan mengayunkan dua lengan ke samping, posisi awal kedua lengan Nana adalah A. Lurus di depan, B. Ditekuk di pinggang, C. Berada di depan dada, D. Berada di samping badan. Saat akan mengayunkan dua lengan ke samping, posisi awal yang benar adalah kedua lengan berada di samping badan. Dari posisi ini, lengan kemudian dapat diayunkan ke samping dengan leluasa sesuai irama senam. 7. Pada saat melompati peti lompat, diperlukan awalan lari. Fungsi awalan lari ialah A. Menghindari terjadinya cedera, B. Menambah dorongan lompatan, C. Menyiapkan mental untuk melompat, D. Menjaga keseimbangan saat melompat. Awalan lari saat melompati peti lompat berfungsi untuk menambah dorongan atau kecepatan yang kemudian diubah menjadi tenaga untuk melompat lebih tinggi dan jauh saat bertolak di papan tolak. Awalan yang baik akan membantu menghasilkan lompatan yang optimal. 8. Derry melakukan gerak dasar melompat. Saat menolak kaki, Adi menekuk lutut. Gerakan Derry dilakukan untuk A. Memberi tenaga dorong yang kuat, B. Menghindari cedera pada kaki, C. Mendarat dengan sempurna, D. Menghindari kaki terpeleset.
Menekuk lutut sebelum melakukan tolakan saat melompat bertujuan untuk mengumpulkan tenaga agar tolakan yang dihasilkan lebih kuat. Ini adalah teknik dasar dalam gerak melompat yang memungkinkan tubuh terangkat lebih tinggi atau lebih jauh. 9. Perhatikan gambar berikut ini. Gerakan menggantung seperti gambar menggunakan cara pegangan. A. Campuran, B. Silang, C. Atas, D. Bawah. Sepuluh. Lompat tali bermanfaat untuk melatih otot, A. Kaki, B. Tangan, C. Tubuh bagian bawah, D. Tubuh bagian atas dan bawah. Lompat tali adalah latihan kardio yang melibatkan otot-otot tubuh bagian atas, seperti bahu dan lengan untuk memutar tali, dan tubuh bagian bawah, seperti otot kaki dan betis untuk melompat. Oleh karena itu, lompat tali sangat efektif untuk melatih kekuatan dan koordinasi otot tubuh secara keseluruhan. 11. Cara menjaga posisi tubuh agar posisi badan seimbang ketika meniti balok titian ialah A. Meletakkan kedua tangan di samping, B. Merentangkan kedua tangan, C. Pandangan lurus ke depan, D. Berjalan dengan cepat. Untuk menjaga keseimbangan saat meniti balok titian, posisi tubuh yang tepat adalah merentangkan kedua tangan. Hal ini membantu menjaga stabilitas tubuh agar tetap seimbang saat berjalan di atas balok titian. 12. Gerakan berdiri terbalik menggunakan kepala sebagai tumpuan disebut A. Guling depan, B. Headstand, C. Guling belakang, D. Handstand. Gerakan headstand adalah gerakan berdiri terbalik dengan menggunakan kepala sebagai tumpuan. Gerakan ini mengharuskan tubuh dalam posisi terbalik, dengan kaki tegak di udara dan kepala serta lengan sebagai titik tumpu. 13. Teknik menggiring bola dapat dilakukan dengan menggunakan A. Ujung sikut, B. Ujung kaki, C. Ujung bagian belakang kaki, D. Kaki bagian dalam. Teknik menggiring bola dalam sepak bola umumnya dilakukan dengan kaki bagian dalam. Bagian kaki ini memberikan kontrol yang lebih baik terhadap arah dan kecepatan bola, serta memudahkan pemain dalam menggiring bola secara akurat. 14. Teknik menahan atau menghentikan bola dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, kecuali A. Dengan kaki tumit bagian dalam, B. Dengan kaki tumit bagian dalam, C. Dengan kaki bagian luar, D. Dengan kaki bagian bawah. Teknik menahan atau menghentikan bola dapat dilakukan dengan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, atau kaki bagian bawah. Namun, kaki tumit bagian dalam bukanlah cara yang umum digunakan untuk menghentikan bola, karena kontrol bola akan lebih sulit dilakukan menggunakan bagian tersebut. 15. Dalam permainan sepak bola, saat ingin melakukan operan jarak jauh bagian kaki yang digunakan untuk menendang bola adalah A. Ujung kaki dalam, B. Kaki bagian dalam, C. Punggung kaki, D. Kaki bagian luar. Dalam permainan sepak bola, untuk melakukan operan jarak jauh, bagian kaki yang digunakan adalah punggung kaki. Penggunaan punggung kaki memungkinkan tendangan yang lebih kuat dan akurat, cocok untuk mengirim bola dalam jarak yang lebih jauh. 16. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. A. Hadapi target dalam persiapan untuk aksi melempar. B. Lengan ke belakang sebagai persiapan untuk aksi melempar. C. Melangkah dengan kaki berlawanan seperti melempar busur ke depan. D. Lepaskan bola setinggi lutut dan pinggang. E. Ikuti target. Langkah-langkah tersebut menunjukkan gerakan teknik melempar. A. Overhand, B. Underhand, C. Sidearm, D. Overhead throw.
Langkah-langkah yang diberikan menggambarkan gerakan melempar underhand, di mana bola dilempar dengan posisi tangan berada di bawah, underhand, dan tangan bergerak dari bawah ke atas, melewati tubuh. Proses ini melibatkan melangkah dengan kaki berlawanan dan melepaskan bola setinggi lutut atau pinggang, yang khas dalam teknik melempar underhand. 17. Teknik dasar bola voli yang wajib pertama kali dipelajari oleh pemula ialah A. Service, B. Passing, C. Blocking, D. Smash. Teknik dasar yang wajib pertama kali dipelajari oleh pemula dalam bola voli adalah passing. Passing adalah teknik menerima bola dengan menggunakan tangan atau lengan untuk mengarahkannya ke teman satu tim. Teknik ini sangat penting sebagai dasar untuk membangun serangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. 18. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Posisikan target di samping badan. 2. Raket kembali sebagai persiapan untuk menyerang. 3. Saat terjadi kontak, kaki yang berlawanan menjadi titik tumpu. 4. Raket miring ke arah target. Ayunkan raket dari rendah ke tinggi dengan pergelangan tangan yang kuat. 5. Lakukan gerak lanjutan dengan raket melintas ke bahu. Langkah-langkah tersebut menunjukkan gerakan teknik memukul. A. Forehand, B. Overhand, C. Underhand, D. Sidearm. Langkah-langkah yang diberikan menunjukkan teknik memukul forehand dalam olahraga seperti tenis atau bulu tangkis. Pada teknik forehand, posisi tubuh dan raket cenderung berada di samping badan, kemudian raket diawinkan dari bawah ke atas dengan pergelangan tangan yang kuat dan mengikuti gerakan lanjutan hingga raket melintas ke bahu. Teknik ini sangat umum digunakan untuk memukul bola yang datang dari sisi tubuh yang dominan. 19. Unsur-unsur yang menunjang kebugaran jasmani, antara lain, A. Kekuatan dan ketekunan, B. Daya tahan dan kekuatan, C. Kecepatan dan keterampilan, D. Keseimbangan dan kekompakan. Unsur-unsur yang menunjang kebugaran jasmani mencakup daya tahan, kemampuan tubuh untuk bertahan dalam aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama, dan kekuatan, kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga. Kedua unsur ini sangat penting dalam mencapai kebugaran jasmani yang optimal. 20. Setiap orang berusaha mempunyai tubuh sehat. Upaya untuk menjaga kesehatan tubuh ialah A. Menambah porsi makan, B. Membaca buku kesehatan, C. Memperpanjang waktu tidur siang, D. Melakukan olahraga secara rutin. Upaya untuk menjaga kesehatan tubuh yang paling efektif adalah melakukan olahraga secara rutin. Olahraga membantu meningkatkan kebugaran fisik, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan organ tubuh. Selain itu, olahraga juga dapat mengurangi risiko berbagai penyakit. 21. Rangkaian gerakan senam diiringi irama, nada, atau ketukan disebut. Rangkaian gerakan senam diiringi irama, nada, atau ketukan disebut ritmik. 22. Alat yang dipakai dalam permainan lompat tali adalah Alat yang dipakai dalam permainan lompat tali adalah tali skipping atau tali karet. 23. Gerakan berdiri terbalik menggunakan tangan sebagai tumpuan disebut. Gerakan berdiri terbalik menggunakan tangan sebagai tumpuan disebut handstand. 24. Alas yang digunakan dalam aktivitas gerak senam lantai ialah Alas yang digunakan dalam aktivitas gerak senam lantai ialah matras. 25. Gerak perpindahan tempat, dari satu posisi ke posisi lainnya disebut.
Gerak perpindahan tempat, dari satu posisi ke posisi lainnya disebut gerakan lokomotor. 26. Salah satu contoh gerakan non-lokomotor yaitu salah satu contoh gerakan non-lokomotor yaitu memutar badan, mengayun, merentangkan tangan. 27. Dribbling disebut juga menggiring bola. 28. Underhand adalah teknik memukul dari. Underhand adalah teknik memukul dari bawah. 29. TBC merupakan penyakit yang menyerang saluran. TBC merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan. 30. Pencegahan terhadap penyakit bisa dilakukan dengan rutin melakukan aktivitas. Pencegahan terhadap penyakit bisa dilakukan dengan rutin melakukan aktivitas fisik. 31. Tuliskan 2 manfaat senam ritmik. 1. Melatih kekuatan otot dan tulang. 2. Memperbaiki bentuk tubuh. 3. Melatih keseimbangan tubuh. 4. Menjaga kesehatan jantung. 32. Tuliskan 2 bagian kaki untuk menendang bola. 1. Kaki bagian dalam. 2. Kaki bagian luar. 3. Punggung kaki. 4. Kaki bagian dalam. 33. Tuliskan 2 contoh gerakan lokomotor. 1. Berlari, berjalan, melompat, meloncat, berguling. 34. Tuliskan 2 teknik passing dalam permainan bola voli. 1. Passing atas dan passing bawah. 35. Tuliskan 2 cara hidup sehat. 1. Istirahat yang cukup. 2. Memperhatikan asupan makanan, makan makanan yang bergizi. 3. Minum air putih. 4. Rajin berolahraga. 5. Membiasakan hidup bersih.